yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kembali kepada Allah, karena memang semua pujian itu hanya miliknya Allah. Semoga Allah tetap anugerahkan, karuniakan kepada kita semua istiqomah sampai nanti mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, teruntuk manusia paling mulia adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sehat semua hadirin? Barokah dunia akhiratnya insyaallah. Hari ini tema kita adalah tentang selamat tinggal kesedihan. Siapa yang gak pernah sedih dalam hidupnya? Kayaknya setiap manusia pasti pernah sedih dalam hidupnya. Siapa yang gak pernah terluka dalam hidupnya? Kayaknya gak ada manusia yang gak pernah terluka dalam hidupnya. Kenapa manusia bisa sedih? Kenapa manusia bisa terluka? Atau kenapa manusia bisa kecewa? Manusia sedih, kecewa, terluka sebab karena harapan yang selama ini diangan-angankan gak sesuai sama kenyataan yang ada di hadapan. Itu kan yang membuat manusia sedih dan kecewa. Jadi kenyataannya itu nggak berbanding lurus sama apa yang dia harapkan selama ini. Inginnya menikah di usia ideal, ternyata belum kunjung datang jodoh terbaik. Inginnya karirnya semakin tinggi, tapi ternyata malah kena PHK atau dipecat dari perusahaan dengan tidak hormat. Inginnya berkarir dan terus bertumbuh, tapi ternyata nggak sesuai sama apa yang kita harapkan selama ini. Inginnya setelah menikah 1 tahun kemudian segera dianugerahi anak keturunan, tapi ternyata setelah 15, 20 tahun, 30 tahun menikah, keturunan itu belum juga kunjung datang. Lantas manusia bersedih, lantas kadang dia kecewa, dan lantas kadang moodnya itu berubah 180 derajat. Dari yang tadinya wajahnya sumringah, penuh happy, jadi mudah sekali bermuram durja, wajahnya muram. Dari yang tadinya penuh keceriaan, tiba-tiba menjadi wajah-wajah penuh kesedihan. Kenapa kesedihan itu datang menyapa hidup kita? Kenapa kita sedih? Benar tadi nggak sesuai sama apa yang kita alami. Lalu ada nggak sih opsi obatnya sampai nanti kita tegas bilang selamat tinggal kesedihan, goodbye kesedihan? Ada ternyata. Teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anak muda Kota Wonosobo yang disayang Allah, waktu itu Rasulullah SAW melihat seorang pemuda lagi sedih dan cemas, penuh kekhawatiran. Beliau sedih dan cemas sebab karena sesuatu yang benar-benar mengganggu hidup beliau. Sedihnya bukan main. Lalu Nabi mendekat kepada pemuda tersebut dan Nabi mengatakan, wahai anak muda, maukah aku beritahu satu doa yang dengan doa ini hilanglah kecemasanmu, yang kalau satu doa ini engkau baca menjadi hilanglah anxiety-mu, menjadi hilanglah overthinkingmu, menjadi sirnalah semua gelisah-gelisah yang ada dalam hatimu. Amalkan satu doa ini, baca satu doa ini, kesedihanmu akan Allah hilangkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Lalu orang ini pun mengamalkan dan anxiety-nya, overthinking-nya, gelisahnya, gemuruhnya yang menyesakkan dada hilang. Dan sahabat juga ngelakuin hal yang sama. Setiap kali gelisah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari diriku sesuatu yang menyedihkan dan sesuatu yang membuat aku susah. Minal ham, satu harapan yang gak kunjung datang. Wal hazan, kesedihan
atas apapun yang sudah terjadi. Makanya orang ini minta sama Allah. Ternyata teman-teman, ada 3 cara supaya kita bisa bilang dengan tegas selamat tinggal kesedihan. Apa cara yang pertama? Doa seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma, yuk bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baca doa ini, di screenshot, disebarluaskan, dipotong videonya, supaya nggak ada lagi gundah yang ada dalam dada, nggak ada lagi gelisah yang ada dalam jiwa. Dan teman-teman, cara yang pertama ini cukup ampuh karena para sahabat Nabi ketika mengamalkan, Allah bantu hilang rasa cemas dalam hidupnya. Allah bantu hilang gundah yang bergumuruh dalam dadanya. Maka cara yang paling ampuh, berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang kedua, gimana caranya supaya kita itu bisa dengan tegas mengucapkan selamat tinggal kesedihan? Nomor 2, menangislah. Kenapa menangis? Karena ternyata lebih banyak tertawa. Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, sedikitkan tertawa kalian, perbanyak sering-sering menangis, karena tawanya kalian mampu mengeraskan hati, sedangkan tangisan kalian melembutkannya. Hati kita gampang banget kebolak-balik. Sebagaimana qalbun itu namanya qalb, artinya tuh gampang berbolak-balik. Kapan hati kita itu senang, 1 detik kemudian tiba-tiba dia bisa jadi susah. Kapan hati kita terasa lapang, tapi sedetik setengah kemudian tiba-tiba dia bisa aja nyempit. Maka kalau kita bisa menangis, menangislah agar hati kita hidup. Kalau memang melepasnya harus dengan tangisan, menangislah, terisaklah. Teteskan air mata di atas sejadah. Adukan itu semua hanya kepada Allah, dan kita ceritakan itu semua kepada Allah dalam rangka melepas semua kesedihan yang sedang kita rasakan. Hati gampang terbolak-balik. Kata Nabi, hati manusia itu dinamakan hati karena qalb. Qalb itu artinya yang gampang terbolak-balik, seperti air mendidih. Gampang dia tertumpah, gampang hati itu berbolak-balik, gampang hati itu nggak stabil. Nggak apa-apa hadirin kalau pas hari ini lagi sakit-sakitnya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau ditinggal pas lagi sangat dekat-dekatnya, atau sangat kita ingin membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ternyata orangnya bukan dia. Nggak apa-apa jemaah. Menangis itu melembutkan hati seorang hamba dan melepas kesedihan yang ada dalam jiwa. Dan tangisannya diserahkan, ditampakkan hanya di depan Allah saja. Karena tangisan yang ditampakkan kepada manusia hanya membuatmu lemah dan tidak berdaya. Tapi tangisan yang kamu serahkan di hadapan Allah di atas sajadah, itu tangisan yang bukan membuat kita lemah, tapi tangisan yang membuat kita kuat. Tangisan yang diserahkan pada Allah itu tangisan yang membuat kita hebat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menangis. Bahkan kata Nabi SAW, Umar ini termasuk orang yang gampang nangis. Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Bahkan kata Nabi, Abu Bakar rajulun baka, seorang laki-laki yang hatinya penuh kepekaan sehingga baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin nangis. Baterainya mas ada? Cek. Bukan yang itu mas, maaf, yang mic yang seperti ini ada.
Sebentar ya, di loading biasa jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Nah, makanya hadirin jemaah yang dirahmati Allah, menangis itu nggak apa-apa jemaah. Bukan menunjukkan kelemahan. Iya, kalau di hadapan manusia. Tapi kalau menangisnya di hadapan Allah, tangisan itu justru menunjukkan kekuatan. Tangisan itu malah membuat kita semakin hebat karena kita hanya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, sering-seringnya nangis itu membuat hatinya seorang hamba itu makin hidup dibanding dengan banyaknya gelak tawa. Kalau semakin banyak ketawa, kadang-kadang hati ini lupa dengan esensi yang sesungguhnya. Tapi kalau dengan nangis, hati ini tuh jadi peka dengan kemana sih sebenarnya arah hidup yang sedang kita tuju. Makanya Nabi sering perintahkan kita juga untuk sering-sering menangis sebanyak mungkin, sesering mungkin, serutin mungkin. Bahkan kalau ada 1 bulan yang kita belum menangis itu, menangis aja jemaah. Menangis itu juga merilis kesedihan. Saat seorang hamba itu menangis, lalu dia taruh tangisan itu di atas sejadah, dia berikan kepada Allah, Allah yang nanti menguatkan, Allah yang nanti memberikan kebaikan. Sayyiduna Umar bahkan dikatakan dalam beberapa asar, di bawah mata beliau ada seperti jejak-jejak jalan air mata karena terlalu seringnya menangis. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata merilis kesedihan yang lagi kita hadapi, kita alami, kita punyai, salah satunya itu dengan menangis. Cara yang terakhir, cara yang ketiga, gimana cara kita melepas kesedihan? Gimana cara kita melepas sesuatu yang mengganjal? Caranya adalah dengan zikrullah. Orang yang zikrullah itu dia lagi ngambil energi dengan kalimat-kalimat positif yang penuh dengan pahala, kalimat-kalimat zikir. Orang yang lagi sering-sering berzikir kepada Allah, dia juga lagi mengafirmasi dirinya untuk berbaik sangka terus kepada Allah. Jadi hadirin, sebenarnya yang membuat hidup kita berat itu belum dulu faktor eksternal sebenarnya. Belum dulu faktor dari luar yang sebenarnya membuat hidup kita kerasa berat. Tapi hidup kita kerasa berat itu karena kondisi internal kita sendiri. Hatinya kita yang remuk redam, karena itu pilihan kita sendiri. Hati kita yang lagi galau itu karena diri kita sendiri. Hati kita yang lagi menjauh dari Allah itu juga karena diri kita sendiri. Jadi belum dulu faktor eksternal, belum dulu faktor di luaran sana, tapi yang membuat selama ini hidup kita seakan-akan dihantui sama kesedihan itu justru malah diri kita sendiri. Satu tinta dicelupkan ke dalam gelas yang airnya jernih, maka air yang jernih itu berubah menjadi warna tintanya seketika. Tapi saat 1 botol tinta dilempar ke luasnya lautan, lautan tuh nggak akan pernah berubah warnanya. Lautan akan tetap berwarna biru, betapapun tinta hitam yang kita masukkan di dalamnya. Kenapa? Karena hatinya luas. Masalah terbesar kita itu bukan di orang lain dulu. Masalah terbesar itu ada di diri kita sendiri. Orang yang belum kaya sedih karena terus dia bertanya-tanya, kenapa sih saya belum kaya? Kenapa ya Allah hidup saya masih begini-begini aja? Apa jadinya kalau dia men-switch aja pikirannya, ganti aja pikirannya sama kalimat yang sebelumnya dia ngerasa berat. Kenapa ya? Lalu sekarang dia bilang, ucap Alhamdulillah, maha baik engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha indah engkau ya Allah. Ini semua pasti ada maksudnya. Baik-baik aja pasti jemaah. Orang yang belum dapat apa yang ia inginkan dalam hidup, lalu dia memilih untuk nggak mensyukuri apa yang dipunyai, selamanya apa yang dipunyai itu nggak akan berarti buat dia karena dia belum bisa mensyukuri apa yang dimiliki. Orang yang ngelihatnya hanya keluar
tanpa pernah mau mensyukuri apa yang dimiliki di dalamnya, nggak akan pernah menjadi orang yang bahagia, dan dia selamanya akan dibalut dengan kesedihan karena dia selalu melihat kepada yang ada di luar sana, lalu lupa mensyukuri apa yang dia miliki. Makanya supaya mengucap selamat tinggal kesedihan itu juga diantaranya berbaik sangka kepada Allah. Allah punya maksud, lalu banyak berzikir kepada Allah, dan kita pun juga fokus memperbaiki diri kita supaya kesedihan itu nggak berlarut-larut kita rasakan. Hadirin, kadang obat dari rasa sedih itu setelah berzikir kepada Allah, berdoa, kita menangis, bermunajat di atas sejadah, berbaik sangka terus kepada Allah. Kadang obatnya juga waktu, jemaah. Ada yang sembuh dari rasa sakitnya itu 2 hari, dan begitu cepatnya dia recovery. Ada yang butuh 2 tahun dari rasa sakit hati yang ditinggalkan oleh seseorang dalam hatinya. Ada yang butuhnya 20 tahun. Ada yang seumur hidup sakit hatinya itu nggak hilang, terus terekam jelas di benak mereka. Ini tinggal pilihan hati kita aja. Mood kita itu akan enak atau nggak enak sesuai dengan gimana aja kita mau bersikap sama apa yang terjadi. Hati kita ini mau nanti nikmat atau nanti mau sedih, tergantung gimana kita ngondisiin hati kita nanti. Kalau kita bilang, kenapa ya Allah saya masih miskin, kenapa yang lain sudah kaya, sedih dia karena melihat dirinya yang belum kaya. Tapi kalau dia melihat kepada dirinya, saya yakin ya Allah dia waktunya hari ini, tapi nanti akan ada tiba masa di mana engkau akan pergilirkan giliran hamba, pasti akan ada masanya. Matahari nggak pernah terbit lebih cepat, bulan juga nggak pernah terbit lebih cepat, semua beredar pada garis porosnya, dan matahari serta bulan bersinar pada waktunya masing-masing. Jangan khawatir, kita yang hari ini lagi berproses, lagi Allah siapkan untuk bersinar pada masanya nanti. Kita yang hari ini lagi tumbuh, baru tumbuh batang berduri, tangkai-tangkai yang penuh duri, belum kelihatan bunga yang bermekaran, tenang aja, itu tandanya Allah sedang mempoles dan memproses kita untuk tumbuhkan bunga yang harum lagi ranum. Kan waktunya nggak instan. Sedih itu wajar, sikap kita terhadap kesedihan itu yang kadang nggak wajar. Ada informasi terbaru, seseorang tertangkap jelas sedang bundir cuma gara-gara bahwa calon suaminya yang sebentar lagi beberapa hari ke depan akan dinikahinya ternyata berbuat yang gak baik dalam hidupnya. Apa jemaah yang dirahmati Allah? Apa yang didapat nih dari sikapnya seseorang itu ketika dia mengakhiri hidupnya? Gak dapat apa-apa dia. Kecuali kata Nabi SAW, tidak ada orang yang dia memilih bundir kecuali saat dia bundirnya itu dia hanya akan diazab, disiksa dengan gimana cara dia bundir, dan selamanya dia dapati itu. Gara-gara putus cinta, bundir. Gara-gara di PHK, bundir. Gara-gara hutang, bundir. Ada banyak banget sekarang masalah-masalah hati. Dan saat semua kalkulasi manusia itu nggak ada yang bisa nyelesain, satu-satunya cara terbaik itu kan kembali kepada Allah. Manusia nggak bisa nyelesain, cara terbaiknya kembali kepada Allah. Kita nggak punya jalan lain, nggak punya jalur lain kecuali kembalikan semuanya kepada Allah. Dengan cara itulah kita akan bilang dengan tegas, selamat tinggal kesedihan. Fitnah yang datang, kalau kita merasa dia fitnah dengan fitnah yang keji, emang gak enak banget didengar telinga kita. Tapi kalau kita enjoy, sibuk sama aktivitas positif kita, dan kita sibuk tumbuh, fitnah itu tenggelam dengan sendirinya. Haters gonna be hate, dan di situ tempatnya. Kenapa mereka bicarain di belakang? Karena informasi kabar baiknya seperti itulah tempat mereka, dan memang di sana tempatnya mereka. Selalu jauh tertinggal di belakang, dan kita jauh ada di depan mereka. Makanya mereka bicaranya di belakang. Kapan seseorang itu fokusnya kepada fitnahan yang datang, gak sibuk dengan produktivitasnya, gak sibuk dengan aktivitas baiknya, gak sibuk dengan amal solihnya, gak sibuk dengan kebaikannya, habis waktunya cuma untuk memperhatikan orang yang membenci sama dia. Padahal sepenting apa orang yang nanti melesatkan fitnah itu? Gak ada penting-pentingnya dalam hidup. Orang yang melesatkan fitnah gak ada penting-pentingnya dalam hidup kita. Pohon tidak pernah memaki-maki
pedang yang telah menghunus batangnya, tapi pohon sibuk fokus menumbuhkan dirinya, memberikan bunganya, memberikan buah yang ranum lagi sehat untuk siapapun yang memetiknya. Itu pohon. Kalau pohon sibuk dengan mencaci pedang yang telah menebas batang lehernya, kalau pohon itu sibuk dengan mencaci maki atau membalikan keadaan, tadinya dia difitnah, gantian dia fitnah. Kalau pohon itu nggak terima, sama bagaimana orang mematahkan batangnya lalu dia lupa bertumbuh, mati pohon ini. Nabi Muhammad semakin difitnah semakin harum lagi ranum. Nabi Muhammad makin dikata-katain makin harum seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin wangi. Hadirin, apa yang membuat kita sedih? Santai aja jemaah. Orang pernah datang, nanti akan tiba saatnya di mana masa orang-orang yang datang akan pergi meninggalkan kita. Apa yang mau diharapkan? Berharap kepada manusia, kecewa. Berharap kepada yang punya kuasa ada periodenya. Berharap kepada yang berharta, dalam satu waktu Allah bisa mencabut hartanya seketika. Berharap kepada yang berilmu, kepalanya terbentur, maka dia lupa dari ilmu yang selama ini dipelajarinya. Itu kan kalau berharap kepada makhluk. Kesedihan kita gak pernah bisa dielakkan, tapi hati kita bisa memilih mau bersedih berlarut-larut atau recovery dengan cepat. Pernah Rasul sedih? Tentu saja. Pernah Sayyidina Abu Bakar sedih? Tentu saja. Pernah Utsman, Umar sedih? Tentu saja. Apakah kesedihan itu membuat mereka berlarut-larut? Tidak. Mereka recovery dengan cepat. Gimana caranya? Zikir, seperti doa yang tadi diajarkan Nabi riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Terus ada lagi doa yang sering banget kita baca. Apa doanya yang sering banget kita baca? Di antaranya yang setiap duduk di antara dua sujud kita baca, Rabbighfirli warhamni. Lalu yang ketiga, wajburni. Apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku dengan kasih sayangmu. Wajburni. Apa arti wajburni? Ya Allah, perbaikilah keadaanku. Kalau lagi sakit hati, wajburni itu kalimatnya, ya Allah, hapus rasa sakit dalam hatiku. Maafin teman-teman orang yang pernah nyakitin hati kita sesakit-sakitnya. Lalu sibukkan diri kita dengan yang produktif sampai kita nggak sibuk mengingat sakitnya kita di masa itu atau di hari itu. Sibukkan diri kita dengan yang positif sepositif-positifnya, sampai-sampai rasa luka yang dulu pernah ditorehkan oleh seseorang di dalam relung jiwa kita itu bukannya lupa, tapi nggak sempat kita pikirin gitu. Karena kita sibuk sama kebaikan, kita nggak sibuk sama yang buruk, kita nggak sibuk sama yang nyedihin kita, nggak. Pernah tertipu, sakit rasanya. Tapi kalau kita ingat-ingat terus aja, nggak berkembang nanti kita. Pernah dicurangi? Pernah. Tapi kalau kita sibuk membahas tentang kecurangan itu aja, dan kita nggak mau jadiin diri kita yang lebih baik, kita nggak mau memperbaiki keadaan kita, kenapa kok sampai bisa dicurangi? Apa faktor sampai bisa dicurangi? Kenapa? Pasti ada salah manajemennya, pasti ada mismanajemennya. Nggak berkembang diri kita nanti. Jadilah seperti pohon, ketika ditebas batangnya, dia tidak sibuk mencaci pedang yang menebasnya, tapi dia sibuk tumbuh, memberikan daun yang rimbun, rindang, berbunga, berbuah, buahnya ranum, memberi manfaat bagi siapapun yang memetiknya, tanpa pernah sekalipun dia mencela kepada pedang yang pernah menebasnya. Hidup kayak gitu. Belajar enjoy jemaah. Orang yang teman-teman lihat tiap hari kayaknya ini orang senyum aja, bukan berarti ini orang gak punya masalah. Dia punya masalah, tapi tidak seberisik kita dalam keluhannya. Dia yang postingannya, ini orang kayak gak pernah posting masalah ya, postingnya makanan, jalan-jalan, have fun,
sepak bola, yang hobi sepak bola posting bola, yang hobi ini posting ini gitu. Ini orang kayaknya senang terus hidupnya. Enggak, dia enggak benar-benar senang seperti yang dia posting aja, tapi dia lebih pandai memilih apa yang harus dia tampilkan, yakni kebahagiaan. Kapan kita ngasih stimulus kesedihan, feedbacknya itu berkali-kali lipat loh hadirin. Jadi kalau misalkan kita ngasih stimulus status sosial media kita kesedihan, feedback kesedihan yang tadinya 100, saat nanti dikomentari jadi 200 loh balik ke kita. Hari ini aku sedih sekali karena apa gitu, misalkan dia buat status apa gitu, misalkan hari ini saya sedih banget, kenapa ya hidup kok nggak adil, kenapa. Terus ada yang komen, kenapa sih, cerita dong besti. Pas ada komentar itu menambah lagi beban sedih yang tadinya 100 jadi 200. Makanya Nabi gak pernah sekalipun melihatkan wajah yang sedih, kecuali pada satu fase di mana Nabi pernah kehilangan anak laki-laki beliau yang wafat. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu Nabi mengatakan, ini tangisan penuh kasih sayang. Ini air mata rahmah, tangisan kasih sayang. Wajar dong kehilangan sedih. Tapi lebih dominan mana Rasulullah ketika bertemu? Rasul aja sampai bersabda begini, kalau kamu ketemu saudaramu, pasang wajah yang sumringah. Walau antal ka akhaka biwajhin talik. Sebisa mungkin talqa, jumpai akhak, saudaramu, biwajhin, dengan wajah talik, yang penuh dengan sumringah. Udah pernah ketemu orang lalu wajahnya pucat atau wajahnya cemberut? Apa respon kita? Ini orang kenapa ya? Kok aja cemberut aja sih? Emang saya salah apa ya? Langsung overthinking tuh. Seperti itu kadang seseorang, hadirin. Kita pasang wajah sumringah, orang itu tuh bisa tertular. Senyum aja coba deh. Senyum, orang itu akan ngasih feedback senyum balik ke kita. Biasanya kayak gitu. Atau kadang kalau nggak feedback senyum balik, biasanya kita senyumin sambil salam. Assalamualaikum, mari. Siapa ya? Atau paling begitu kan? Feedbacknya kalau belum kenal, kita ngucapin salam, tapi senyum, hadirin. Senyum merubah banyak kebahagiaan. Dan satu-satunya bahasa yang berlaku universal tanpa harus berkata-kata itu bahasanya adalah senyuman. Itu bahasa yang berlaku di semua negeri. Kita nggak kenal beliau siapa, dari negara mana, secara warna kulit mungkin kita berbeda, tapi kalau satu senyuman itu dilempar, dia pasti paham ini orang lagi senyum. Tanda bersahabat. Bahasa dunia nih, bahasa senyuman. Jadi gimana cara kita supaya kita dengan tegas bilang selamat tinggal? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa sama Allah, ya Allah hilangkan ham, rasa gelisah, ham, rasa sedih karena hazan itu juga, hammi itu susah, hazan itu sedih. Jadi ya Allah, perbaiki keadaanku yang sering susah ini, yang sering sedih ini. Perbaiki hidup kami yang masih belum baik-baik saja di setiap harinya. Perbaiki kami ya Allah yang kadang masih suka berkeluh terhadap nikmat yang begitu banyak Engkau curahkan pada kami. Itu doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lalu Nabi kasih tahu, sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu sedih? Jawabannya ada di kalimat keduanya, minal ajz wal kasal. Kenapa kita sedih? Karena kalian itu banyaknya lemah terhadap diri kalian sendiri. Bertarung sama diri sendiri aja nggak bisa. Kita tidak sedang bertarung sama orang lain sebenarnya. Belum dulu bersaing sama kelasnya skala RT, RW, lingkungan, wilayah, atau kelasnya skala nasional kita bertanding. Belum. Kita tuh lagi bertanding melawan ajaz, rasa lemah dalam diri kita sendiri. Gak bisa maafin orang, itu lemah. Sukanya mendendam, itu lemah, kelemahan yang ada pada diri kita. Emosional, itu lemah. Saat kita mudah untuk memaafkan, sebenarnya kita kuat. Kata Nabi, laisyasyadid bisur'ah
Walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai menjatuhkan lawan ketika gulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Itu orang yang kuat. Minal ajzi wal kasal, ya Allah, wal kasal, ya Allah, anugerahkan kepada kami agar kami dijauhi daripada perilaku yang ajiz, lemah. Melawan diri sendiri aja nggak malu. Tahu nggak yang paling sering membuat kita gagal itu apa? Kalah sama mood. Yuk buat karya yuk konten yuk. Lagi nggak mood, fix. Gak akan jadi apa-apa. Orang yang dikit-dikit bilang nggak mood. Sama mood aja kalah, apalagi sama kerasnya dunia. Dunia keras. Pas kita lagi bertanding sama teman sekelas, ingat 40 orang dalam satu kelas, kita hanya sedang bertanding dengan 39 kawan kita lainnya dalam satu kelas. Tapi dunia membuat kita, mengharuskan kita bertanding bukan hanya dengan teman 39 itu. Saat kita lulus, pegang sarjana, pegang magister, dunia memaksa kita untuk bertanding dengan semua makhluknya Allah, 7,8 miliar di atas muka bumi. Kita lagi tanding bareng sama beliau. Bertanding untuk pulang dengan baik, yang berkarir tanding di karirnya, gimana caranya supaya jadi yang nomor satu, gimana caranya supaya kita muncul naik ke permukaan. Kalau sama mood aja kalah, gimana sama kerasnya dunia? Makanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Tahu nomor satu, kalah sama mood, ajz, lemah. Sama diri sendiri aja nggak bisa. Padahal gampang, tinggal bilang satu konten lagi. Ayo ngantuk-ngantuk, satu konten lagi. Aduh capek-capek, satu konten lagi. Ayo satu. Boleh jadi satu konten itu yang merubah hidup kita selama-lamanya. Kita lagi malas-malasnya teman-teman kerja di satu instansi. Boleh jadi di saat lagi malas-malasnya atasan kita mantau. Oh ternyata gini kinerja karyawan saya. Pas lagi malas-malasnya ternyata bos kita mantau. Oh ternyata begini ya kerjaannya. Dan performa itu membuat kita akhirnya punya penilaian tersendiri di mata atasan kita. Atau pas kita lagi rajin-rajinnya, atau pas kita lagi perform well-nya, itu performa terbaik. Lalu kemudian dipantau, orang ini tahu apa yang terbaik, orang ini tahu mana karyawan yang totalitas, mana yang dia mendedikasikan dirinya, waktunya, tenaganya, habis semua untuk perusahaan ini. Lalu mudah bagi orang tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Teman-teman, jangan jadi orang yang ajiz. Ajiz itu artinya lemah, gampang kalah. Sama mood sendiri kalah, sama diri sendiri kalah. Sama diri sendiri aja kalah, gimana kita mau ngelawan sama orang lain? Kita punya teman pertarungan yang paling sengit dalam hidup kita. Siapa? Kita punya lawan, bukan teman. Kita punya lawan bertarung yang sangat sengit. Kita punya lawan bertarung yang sangat sengit. Siapa dia? Diri kita sendiri. Terus yang kedua, minal ajzinya sudah, wal kasal. Apa sih yang membuat kita sedih berlarut-larut? Kasal. Nabi udah kasih tahu, kamu sedih karena kamu malas. Kasal, kaslan. Hidupnya seorang pemalas akan terus menerus di atas kesedihan karena dia malas. Males nih, males banget. Gak ada mukmin gak kenal rasa males, gak kenal mukmin. Yang ada semangat, optimis, rajin, produktif, cari waktu, gimana caranya bisa membagi waktu dengan baik, pelan-pelan ditata lagi manajemen waktunya. Mukmin. Gak ada rasa malas dalam kamusnya orang beriman. Makanya yang menimbulkan kesedihan itu ajaz, lemah. Yang kedua, kasel, karena pemalas. Jangan malas. Pagi bangun, ngapain? Tahajud. Ngapain? Zikir. Ngapain? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur banyak-banyak istighfar. Ngapain? Sholat subuh berjamaah di masjid. Ngapain? Zikir. Habis itu baca Quran. Habis itu ngaji. Habis itu kajian subuh syuruk. Habis itu waktunya selesai, fadhol, silakan aktivitas. Karena awal yang baik menentukan. Start kalau udah fail, biasanya orang males. Kecuali yang mentalnya mental petarung dan mental bangkit, itu biasanya dia bisa bangkit walaupun startnya
kacau balau. Tapi kalau startnya yang baik, itu biasanya lebih mempermudah. Makanya start yang baik menentukan, awal yang baik menentukan. Latih diri, paksa. Jangan berhenti ketika kita capek, tapi berhentilah ketika kita sudah benar-benar selesai. I don't stop when I tired, but I stop when I done. Kita selesai bukan ketika kita capek. Capek, rehat sejenak, nggak ada masalah. Tarik nafas semenit, 1,5 menit, lalu lanjut lagi beraktivitas. Kita berhenti bukan ketika kita capek, kita berhenti ketika kita sudah selesai dari apa yang ditargetkan. Jangan lemah sama diri sendiri, jangan jadi pemalas, karena itu termasuk faktor-faktor di antara penyebab kesedihan. Males. Akhirnya tiba-tiba males aja gitu. Mau ngapain nih hidup ini ya, kayaknya hidup saya kok gini-gini aja ya gitu. Hidup kita gini-gini aja, tahu kenapa? Karena kita ngelakuin yang gini-gini aja. Gini yang berbeda. Sesuatu yang subuh mah lanjut tidur, kita mah subuh bangun kajian. Yang lain mah lagi pokoknya membuat apa ya, kayak membangun mimpi di dalam tidur terlelapnya itu kita udah liang, nggak di lain kelak kita dapat lain. Man kesedihan bahagia itu tergantung kita yang seperti apa, karena yang membuat kita sedih bukan faktor eksternal di luar sana. Yang membuat kita sedih adalah faktor internal. Ngelihat handphone kita dibandingkan sama handphonenya orang, kok handphone dia lebih baik ya, handphonenya lebih bagus ya, ini handphone saya Xiaomi Redmi Note 4 nih, kapan gantinya ya. Akhirnya dia terus ngeluh, gak bersyukur. Buat kebaikan dengan handphone saya, jangan malas, jangan lemah. Terus apa lagi? Ini yang membuat sedih orang, karena kesedihan ini akhil. Juben itu artinya penakut. Penakut dia, nggak pada rasa tenang dan nyamannya, lalu kemudian maunya di situ-situ aja. Ini yang membuat orang kadang sedih. Yang terakhir, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Apa yang membuat sedih berikutnya? Faktor dain. Yang membuat manusia sedih itu karena hutang. Makanya mudah-mudahan yang punya utang segera lunas. Kalau udah lunas, jangan pernah mengambil hutang lagi. Hidup tanpa hutang lebih tenang, hidup tanpa hutang lebih nyaman, karena termasuk di antara yang membuat orang itu sedih adalah ghalabatid dain, terlilit hutang. Jauhkan diri, jangan mudah-mudah berhutang. Udahlah, begitu aja, pakai semuanya. Mampu beli, belum mampu sabar. Tapi ini keluaran paling takhir ini begini gini. Kalau Anda punya uang 10 kali lipat dari apa yang Anda beli, beli. Kalau Anda nggak punya, sebaiknya jangan. Kalau mau beli barang sesuatu, pikir dulu, saya punya uang 10 kali lipat dari barang yang saya beli nggak? Kalau saya punya, beli. Atau sebenarnya nggak gitu juga, tapi mungkin lebih ini dalam bahasa ekonominya mestinya punya penjagaan gitu ya atas cash flow-nya. Tapi kalau misalkan dia mau beli, walaupun nggak punya uang 10 kali lipat daripada barang yang mau dibeli juga nggak ada masalah. Tapi setidaknya dia tahu, kalau emang barang ini menghasilkan, iya saya beli. Kalau barang ini produktif, membuat kapasitas produktivitas saya akan meningkat, iya saya beli. Nggak harus juga nunggu 10 kali lipat juga by the way. Tapi tadi bicara tentang agar nggak mengganggu cash flow yang ada dalam kehidupan, entah rumah tangga kah atau entah apapun itu. Ini juga termasuk nih bagian daripada ilmu yang sering sekali orang-orang yang ahli dalam bidang keuangan, manajer keuangan itu melatih kita untuk konsen di sana. Karena Utsman bin Affan juga punya manajerial keuangan yang baik. Bukan hanya sekedar uang itu dipakai buat beli kebutuhan, enggak, tapi posnya 3. 1 untuk sedekah, 2 untuk dibelanjakan ulang, 3 untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi 1/3 untuk sedekah, infak, wakaf, melunasi hutangnya orang, 1/3 dipakai untuk memutar jadi barang lagi, Utsman bin Affan, terus kemudian 1/3-nya lagi dipakai untuk biasanya kebutuhan hidup beliau sehari-hari.
Kenapa kita juga diminta untuk mempelajari supaya nggak galabatid dain, terlilit hutang? Berarti kan ini ada ilmunya, berarti ilmu mengelola, ilmu pandai-pandai berhemat, ilmu supaya dengan pertolongan Allah gimana mudah-mudahan ada harta nominalnya segini bisa kita cukup sampai waktu yang nanti kita sambung lagi di gaji yang akan datang. Itu kan ada jemaah ilmu manajemen keuangan. Mudah-mudahan Allah karunia kita kemudahan, mudah-mudahan Allah juga berkahi dalam segala urusan-urusan kita, dijauhkan kita dari kesusahan dan kesedihan. Salah satunya juga dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dijauhkan daripada hutang, dijauhkan daripada orang-orang yang gak baik. Memang minta sama Allah. Itu yang membuat kita sedih kan? Wa qahrir rijal. Orang-orang yang gak baik itu selalu membuat kita sedih. Maka hadirin, terakhir sebelum saya tutup, jangan tampakkan kesedihan yang ada di dalam hati, dan jangan perlihatkan kegundahan yang ada dalam jiwa. Kalau kita sedang susah, sedih maupun gundah gara-gara faktor ada orang yang sengaja zalim dan menyakiti kita, sudah saatnya kita tegas mengatakan cukup. Lalu menjauhlah perlahan, jaga diri kita jangan sampai ketemu sama qahrir rijal, tipe-tipe orang yang sukanya nyakitin hati kita. A'udzubika, menjauhlah dari dia, gak usah dekat-dekat sama dia, ambil jaga jarak, biarin dia hidup dengan kehidupannya, kita jalani kehidupan kita. Gak usah lagi libatin dia dalam urusan apapun, selesaikan urusan itu. Wa qahrir rijal, menjauhlah dari orang-orang yang zalim, karena nanti kalau dia berulah lagi, sakit hati lagi kita. Makanya sikap terbaik, menjauhlah, jangan dilibatkan lagi, jangan hadir lagi ke acara-acaranya, jangan duduk lagi bersebelahan dengannya. Kalau memang ketemu secara tidak sengaja, jangan putus silaturahim, sapa aja, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tahu kezalimannya sangat parah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah dari qahrir rijal, orang-orang yang sukanya nindas, orang-orang yang sukanya zalim. Dan pahami baik-baik, kalau engkau meninggalkan orang itu karena Allah, Allah nanti gantikan sahabat yang lebih baik dari mereka yang pergi meninggalkanmu. Yakin itu jemaah. Kalau teman lama kita pergi meninggalkan kita gara-gara kata dia kita udah nggak asik, ayo nongkrong deh, kayaknya ngaji deh, kayak orang tua ngaji-ngaji aja. Saat dia udah mungkin komentar nggak asik, atau dia bilang dengan sesuatu kalimat-kalimat yang nggak enakin sama diri kita, fokus saja pada yang baik-baik. Dan emang kita kan diminta untuk a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, jaga aku dari mereka nih ya Allah, jaga aku dari orang-orang yang suka nindas, yang zalim. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Minta terus sama Allah supaya nggak ketemu circle yang bahaya, nggak ketemu circle yang toksik. Lalu kalau ketemu gimana? Gimana hadirin? Kalau udah terlanjur ketemu sama orang-orang yang toksik, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Kalau ketemu orang-orang yang jahil lagi toksik, a'rid, berpaling. A'rid, jangan deket-deket. A'rid, balik kanan, cari circle lain selain circle yang toksik. Kapan kumpulan toksik mendekat kepada kita, racun itu menjalar dalam tubuh. Kapan racun menjalar dalam tubuh, amalnya pun akan terganggu, sebab karena ada racun yang sudah menjalar dalam tubuh, racun toksik dalam pergaulan. Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih sahabat. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu dinaungi dengan kebahagiaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaih. Ada tamu hadirin katanya, dari mana hadirin? Ada tamu dari luar Wonosobo? Semarang hadirin. Semarang, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Semoga perjalanannya meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosa. Ada lagi? Sidojoyo. Ada lagi hadirin? Katanya tadi ada tamu dari ini, Jakarta. Ada tamu dari Malang, sama dari Jogja.
Udah pulang? Dari Jakarta udah pulang? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah kita juga terus istiqomah jemaah sampai nanti berpulangnya kita semua husnul khatimah. Buat teman-teman yang mau mendapatkan konten-konten video pendek, bisa jadi story WA, teman-teman bisa tap link di bio atau buka uwir.co.id, lalu di situ ada linknya semuanya, atau teman-teman save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis ini kita sholat isya bareng-bareng, terus kita baca Al-Mulk bareng-bareng. Habis itu kita lanjut dengan kegiatan aktivitas kita masing-masing. Akhiri lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.